Halo semua, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten berita SEO terkini. Saya ingin melaporkan bahwa kemarin, tepatnya tanggal 25 Mei 2022, Google resmi merilis pembaruan atau update algoritma inti luas Mei 2022. Seperti apa update-nya dan apa yang harus kita lakukan? Tonton terus videonya sampai selesai. Sebelumnya, bagi Anda yang baru menonton video saya pertama kali, silakan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Silakan Anda bagikan jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Atau Anda juga bisa menulis di kolom komentar jika ada yang ingin Anda tanyakan terkait materi dari video kali ini. Oke, jadi informasi mengenai update algoritma Google Mei 2022 resmi diumumkan oleh Google melalui akun Twitter mereka, yaitu Google Search Central. Informasi ini juga ditulis di website SEO luar, yaitu searchenginejournal.com, yaitu yang akan kita kutip di video kali ini. Google merilis pembaruan algoritma inti luas pada 25 Mei 2022. Diperlukan waktu sekitar 2 minggu untuk diluncurkan sepenuhnya. Jadi mungkin efeknya hari ini belum begitu terasa ya mengenai perubahan peringkat di mesin pencari Google. Tapi nanti kita lihat 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Seperti apa efeknya? Google mengonfirmasi pembaruan algoritma inti luas yang disebut pembaruan inti Mei 2022 diluncurkan kemarin ya, 25 Mei 2022. Oke, pembaruan inti dirancang untuk membuat hasil pencarian lebih relevan bagi pengguna. Meskipun pembaruan diluncurkan kemarin ya, dibutuhkan 1-2 minggu agar pembaruan ini diluncurkan sepenuhnya. Denny, penghubung publik Google untuk pencarian, mencatat bahwa perubahan kinerja situs dalam hasil pencarian diharapkan terjadi. Dari orang Google-nya sendiri mengharapkan ada perubahan yang terjadi pada hasil pencarian. Pembaruan inti adalah perubahan yang kami buat untuk meningkatkan penelusuran secara keseluruhan dan mengikuti perubahan sifat web. Meskipun tidak ada pembaruan inti yang khusus untuk situs tertentu, pembaruan ini dapat menghasilkan beberapa perubahan nyata pada kinerja situs. Ketika pembaruan inti diluncurkan, Google dikenal karena mengacu pada panduan yang sama yang diterbitkan pada tahun 2019. Jadi inti dari pembaruan yang sekarang ini masih mengacu pada panduan Google di tahun 2019 ya, yang sudah dikeluarkan Google di tahun 2019. Tidak ada yang berubah di sana karena Google merujuk dokumen yang sama sehubungan dengan pembaruan ini. Singkatnya, secara umum Google mengenai pembaruan inti adalah sebagai berikut ya. Jadi ini merupakan kesimpulan dari panduan Google di tahun 2019 tentang pembaruan inti. Harapkan efek yang terlihat secara luas seperti lonjakan atau penurunan peringkat pencarian. Jadi Google mengharapkan ada perubahan nih di mesin pencari mereka atau peringkat-peringkat website di mesin pencari mereka. Pembaruan inti bersifat luas, dalam arti tidak mendargetkan sesuatu yang spesifik. Sebaliknya, mereka dirancang untuk meningkatkan sistem Google secara keseluruhan. Jadi, pembaruan inti itu tidak mengincar website-website tertentu, tapi secara luas, secara umum ya, secara keseluruhan. Halaman yang peringkatnya turun tidak akan dikenakan sanksi. Mereka sedang dinilai ulang terhadap konten web lain yang telah diterbitkan sejak pembaruan terakhir. Ya, jadi kalau website Anda nantinya turun, itu bukan berarti website Anda sedang terkena sanksi atau terkena penalti dari Google. Tapi Google hanya menilai ulang konten-konten baru. Sehingga konten-konten baru tadi dianggap lebih relevan dari konten Anda. Yang menyebabkan konten Anda akhirnya turun peringkat. Berfokus pada penyedia konten sebaik mungkin adalah cara teratas yang direkomendasikan untuk menangani dampak pembaruan algoritma inti. Jadi agar Anda tidak terkena dampak dari pembaruan algoritma inti Google, ya baik pembaruan yang saat ini maupun pembaruan-pembaruan yang akan datang, Google merekomendasikan Anda berfokus pada pembuatan atau penyediaan konten yang berkualitas.
Sehingga nanti kalau ada update-update berikutnya Anda juga tidak perlu khawatir. Pembaruan inti luas terjadi setiap beberapa bulan. Situs mungkin tidak pulih dari satu pembaruan hingga pembaruan berikutnya diluncurkan. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika website Anda terkena dampak negatif dari pembaruan inti Google, misalkan dari pembaruan yang sekarang, website Anda mental peringkatnya, mungkin saja peringkatnya tidak akan kembali lagi apapun yang Anda lakukan hingga nanti saat pembaruan inti berikutnya baru bisa kembali. Perbaikan tidak menjamin pemulihan, namun memilih untuk tidak menerapkan peningkatan apapun hampir tidak menjamin pemulihan. Jadi memang katanya kalau misalkan website Anda nantinya terkena dampak negatif, turun, ya Anda melakukan perbaikan itu tidak menjamin website Anda akan kembali ke halaman 1 Google. Tapi dengan tidak melakukan apapun itu hampir pasti website Anda tidak akan pulih kembali. Jadi tetaplah lakukan sesuatu ya. Kalau misalkan memang terkena dampak negatif dari algoritma Google, peringkatnya turun, ya Anda perlu melakukan sesuatu. Ya seperti video saya sebelumnya, Anda coba audit dulu websitenya, apa yang kurang di website Anda. Apakah speednya ternyata lambat, atau ternyata konten-konten di website Anda kurang berkualitas. Perbaiki di sana sampai nanti kita menunggu pembaruan berikutnya. Ya siapa tahu di pembaruan berikutnya perubahan kita itu sudah dinilai oleh Google dan bisa mengembalikan website kita masuk ke halaman 1 Google kembali. Oke, itu tadi 6 ya, 6 kesimpulan dari panduan algoritma Google di tahun 2019. Kesimpulan ini dari Search Engine Journal. Kemudian sudah 6 bulan sejak pembaruan inti Google terakhir yang diluncurkan pada November 2021. Jadi sebelum ini ada pembaruan ya di bulan November tahun 2021. Mereka yang telah bekerja keras di website mereka selama waktu itu mungkin mulai melihat beberapa peningkatan yang nyata pada peringkat pencarian. Mungkin ya mereka yang terkena dampak negatif dari pembaruan algoritma di November 2021 saat ini mulai mendapati dampak positif nih ketika mereka sudah memperbaiki websitenya selama rentan 6 bulan kemarin. Di sisi lain, mereka yang telah meninggalkan website mereka duduk diam mungkin mulai melihat diri mereka diungguli oleh website dengan konten yang lebih relevan. Ya di sisi lain, mereka yang sudah menyerah di November misalkan sudah turun, kemudian mereka ya udahlah udah turun, ya mereka akan semakin tenggelam websitenya. Namun masih terlalu dini untuk mulai menilai dampaknya karena pembaruan ini akan memakan waktu 1 minggu atau lebih untuk diluncurkan. Peringkat Anda mungkin berfluktuasi selama waktu itu. Jadi jangan khawatir jika Anda segera melihat perubahan. Jadi mungkin saja selama masa pembaruan algoritma peringkat website Anda naik turun. Biarkan saja dulu karena itu memang masih proses pembaruan. Kemudian Google akan mengonfirmasi ketika pembaruan selesai diluncurkan, maka inilah saatnya untuk mulai melakukan analisis Anda. Jadi saat ini ya menurut Search Engine Journal yang Anda lakukan ketika website Anda turun ataupun naik, ya udah biarkan saja dulu. Ya kalau mau buat konten seperti biasa ya lanjut aja buat konten seperti biasa. Tapi untuk optimasi-optimasi lainnya ya yang normal-normal aja dulu. Ya jangan melakukan yang ekstrim ya, optimasi yang ekstrim. Sampai nanti ketika pembaruan ini resmi diumumkan selesai oleh Google baru kita analisa. Ya, peringkat terakhirnya seperti apa nih? Apakah mengalami kenaikan? Kalau mengalami kenaikan ya sudah, cukup bagus gitu ya. Kalau mengalami penurunan kita perlu analisa. Apa yang bisa kita perbaiki lagi dari website kita baru kita mulai melakukan pembenahan. Oke, mungkin itu saja berita SEO terkini kali ini. Semoga konten kali ini bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.